Oke, kita bahas pertama postur kelinci. Jadi di sini ada postur-postur itu disebut nama-nama hewan, nama buah yang abstrak-abstrak itu sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada kita secara abstrak postur pasangan ini terlihat seperti ini. Jadi misalkan suaminya sensing, istrinya sensing, maka kehidupan mereka berumah tangga itu mirip-mirip seperti kelinci. Tapi apakah kemiripan itu semua sisi kehidupan? Tidak. Jadi ada point of view satu atau dua point of view yang diambil dari postur kelinci tadi kepada pasangan ini tadi. Jadi jangan melihat secara keseluruhan, tapi Pak Farid buat biasanya satu dua point of view dari postur kelinci tadi. Misalkan posturnya jeruk, maka point of view dari jeruk tadi yang dilihat satu atau dua. Nah ini kita bahas satu. Suami sensing sama istri sensing. Maka skor yang tertera di sini, ya skor yang tertera di sini itu skor antara si suami dengan istrinya. Jadi kita nggak ngebahas skor antara istri ke suaminya. Tapi tadi kan kita udah bahas pola yang skor-skor yang di awal. Dengan kita mengetahui ini, otomatis teman-teman bisa mengetahui skor istri kepada suaminya seperti apa. Ya, skor of spouse ini secara pasangan skornya 0. Ini pun skor of love-nya 0. Skor of sex-nya pun 0. Skor of friendship-nya 4. Jadi ini yang menjadi pintu masuknya. Nah, postur kelinci yang diambil di sini adalah sudut pandangnya. Dari kelinci itu yang dilihat adalah kelincahannya kelinci. Jadi lincah itu senang bermain-main, rasa ke sana kemari, itu namanya lincah. Ya. Kemudian eksposur. Eksposur itu suka menjelajahi. Jadi kelinci itu suka bertandang, main ke sana, main ke sini. Jadi ketika melihat pasangan ini, aktivitas kesehariannya mereka, sebaiknya aktivitas itu yang menggambarkan kelincahan, yang menggambarkan eksposur. Beberapa yang pasangan ini saya lihat, ini teman sendiri, saya lihat apa contoh lincahnya. Mereka tuh selalu kalau udah ketemu, karena dia LDR, begitu ketemu, selalu punya kayak punya misi. Hari ini kita kepengen nge-mall, misalkan bawa anak-anak, nanti dia bawa anaknya main-main. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu yang mesti terjadi pada pasangan ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya pasangan seperti ini, tanyain aja, kehidupan rumah tangganya gimana? Kalian punya nggak aktivitas bersama dengan keluarga, jalan-jalan bareng, mengeksplor tempat-tempat baru, mengeksplor makanan-makanan baru. Neten disebut lincah dan eksposur. Nah, kalau digambarkan dengan kelinci, kelinci itu binatang yang cantik, yang lucu, imut, ya, enak dilihat mata. Jadi kalau Anda ketemu pasangan ini, mereka tuh asik untuk dilihat, gampangnya. Kesenangannya mereka berdua ketika bermain-main tadi itu tuh enak untuk dipandang. Ya, seperti kita ngelihat, enaknya kita menikmati kelinci-kelinci yang sedang bermain-main. Jadi ini sangat abstrak secara postur. Silakan teman-teman nanti punya pemaknaan masing-masing boleh. Selama kata kuncinya yang paling penting dipegang dua ini, lincah dan eksposur. Jadi yang kita mesti sarankan kepada pasangan tadi. Ya contohnya tadi lah ada aktivitas bermain bersama, ngumpul bersama, ajak keluarga main, keliling-keliling komplek. Itu sebutkan eksposur juga, bagian dari eksposur. Jadi postur pasangan ini jangan kebanyakan diam di rumah. Sederhananya begitu. Jadi mereka harus banyak kegiatan fisik di luar. Dia suka berpindah-pindah, itu bagian dari eksposur. Jadi lincah. Nah, kalau dikaitkan sama keseharian, itu contohnya dan itu gambarannya. Tapi kalau dikaitkan sama kasab, jadi postur ini lebih sering dominannya dikaitkan sama kasab. Jadi cara dia mengambil rezeki, caranya si suami ini memperoleh rezeki, itu adalah dengan cara lincah, dengan cara eksposur. Jadi rajin mengambil peluang. Jadi berpindah-pindahlah dari satu peluang ke peluang yang lain. Berpindah-pindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kita ambil contoh sederhana aja. Misalkan dia dagang makanan. Dia dianggap lincah ketika dia dagang makanannya, berpindah dari satu pesta ke tempat pesta yang lain. Sering nggak teman-teman ketemu, setiap ada pesta atau
pernikahan itu kan selalu ada orang yang dagang tuh. Nah, itu contoh kecilnya. Cara dagangnya orang yang posturnya seperti ini. Jadi dia jualan dari pesta satu ke pesta yang lain. Itu baginya udah bagus. Jadi mesti begitu lincah dia. Kalau dia karyawan gimana? Dia mesti pandai berpindah-pindah mencari peluang uang masuk. Nah, kalau dia sebagai karyawan di situ. Jadi cara dia mencari rezekinya seperti kelinci, ya, rajin berpindah-pindah. Ngambil peluang di mana-mana, nggak masalah sedikit-sedikit sampai marketnya meluas. Jadi ini postur ini menggambarkan dengan karakter sensing banget. Jadi nggak perlu kuantiti banyak, ya, kuantiti sedikit, nggak perlu kualitas yang besar, yang penting kuantitinya sedikit, tapi banyak dan sering. Sama kayak kalau saya cara mengingatnya tuh begini. Ketika saya paham ini, saya ngelihat bagaimana kelinci kalau makan wortel. Kelinci kalau makan wortel itu sedikit-sedikit. Nah, kayak gitulah rezekinya orang yang di postur ini. Dia sedikit-sedikit, tapi makin lama makin luas. Jadi indikator berkembangnya bisnisnya suami di postur ini dia, marketnya makin lama makin luas. Jadi kalau udah 5 tahun dia jualan, tapi dia jualannya di situ-situ aja. Nah itu berarti indikator marketnya nggak bertambah. Nah kalau komunikasi, teman yang asik. Nah karena teman yang asik bersama, jadi kemana-mana bareng sama. Tapi kan super ini kan termasuk dua jangan. Kenapa kok harus sering-sering bersama? Maksudnya tuh ketika mereka lagi bersama-sama, momen kebersamaan itu mesti dimanfaatkan menjadi teman yang asik. Jangan jadi berantem. Maksudnya tuh udahlah jarang ketemu, tiba-tiba ketemu asik berantem aja. Nah, itu yang mesti dijaga. Jadi mesti dijadikan teman yang asik bersama. Kalau ada keluhan-keluhan, ya di antara istri atau keluhan dia suami ke istri atau istri ke suami, sampaikan secara rinci masalahnya. Saya kemarin ketemu teman saya ada yang posturnya ini, suaminya bilang gini, kayaknya cuti saya tinggal 4, tinggal 2 kata dia. Terus istrinya bilang gini, tinggal 4 kata dia. Kak, itu sistemnya error yang kamu bacakan di sistem kan. Wah, nggak terima istrinya. Nah, pas saya perhatikan, ternyata si suami itu mendatangin dia, dijelaskan sama dia detail. Baru berhenti mereka berantem nih. Jadi mesti begitu tuh cara komunikasinya. Jadi jangan sampai ada yang tidak tersampaikan secara detail, karena sama-sama sensing kan. Nah, saling memberikan hadiah. Nah, ini saya perhatikan gitu. Kemarin pas saya lagi di situ, dia kepengen beli sepatu baru kan. Saya pikir, ini kenapa kamu order 2? Saya bilang, ya untuk istri 1. Dan begitu kalau ketemu istrinya pun begitu. Saya ngelihatnya. Jadi kalau dia beli makanan tuh, selalu dia bawa itu. Ini tuh untuk abang tadi. Nah, yang kayak itu mesti terjadi. Maka nanti kalau teman-teman ketemu postur yang seperti ini bermasalah, maka berikanlah tipsnya seperti itu. Ya gampangnya gini, Bu, Ibu sering nggak beli hadiah ke suami, memberikan hadiah? Malas Pak, kadang dia begini-gini kata dia. Ya udah, coba Bu, nanti ulang tahun dia kasih hadiah yang apa yang ini. Coba lakukan itu dulu. Ya udah, lakukan aja itu dulu. Habis susul pulang, gak usah konsultasi lagi. Satu aja Anda lakukan. Dari mana saya bisa dapat saran-saran seperti itu? Ya dari sini. Mereka harus saling memberikan hadiah. Maka kita ciptakan kondisi itu kepada mereka. Nah, suami harus sering-sering memuji istri. Dan istrinya mesti mengagumi suaminya banget. Nah, kalau pada postur yang saya jadikan role model ini, kelihatan. Nah, dia punya pujian tuh begini. Suamiku tuh KW Duta, KW2-nya Duta. Duta vokalisnya Sheila on 7. Karena suami itu mirip banget sama Duta. Jadi kalau ketemu sama kita, halo Duta, kata dia. Nah, itu salah satu cara dia mengagumi suaminya. Nah, jadi suaminya pun jadi kayak seneng gitu kan. Nah, akhirnya kami di komunitas kami bilang juga dia, ini KW Duta datang. Nah, KW2-nya Duta datang. Nah, itu cara dia mengagumi suaminya. Nah, nanti teman-teman tinggal sarankan ke pasangan seperti ini. Ada nggak yang kamu kagumi dari suamimu? Nggak ada. Suami saya tuh begini-begini. Nah, Anda jadikan solusi. Coba deh cari apa yang bisa kamu kagumi dari suamimu. Apa yang bisa kamu puji.
Nah, mulai dari situ dulu. Itu untuk memperbaiki komunikasi. Jadi dari sinilah ketemu ide-ide solusinya. Ya, jadi nggak usah pusing kawan-kawan cari solusi dari mana. Ini udah ada pakemnya sama Stephen. Dan ini sudah ada di buku couple-nya Pak Farid. Jadi saya contek plek ketiplek banget. Tapi karena Pak Farid itu penjelasannya panjang, saya ngambil poin-poinnya. Jadi harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, untuk kasurnya, mereka rajin eksplorasi. Jadi, siapa yang rajin eksplorasi? Si suami ya, sekali lagi ini si suami. Cuma kan so far suami saya nggak ikut tes tipin, dia nggak mau konsultasi. Maka Anda sebagai istri, bagaimana caranya Anda buat suami Anda supaya rajin mengeksplorasi Anda? Jadi itu sarannya begitu tuh, kalau ini salah satu pihak. Jadi kalau di sini kan yang harus terjadi ketika mereka berhubungan, suami mesti rajin menjelajahi semua titik all spot. Tapi kan suami saya nggak ikut solver. Gimana saya mau kasih tahu dia? Nggak perlu ibu kasih tahu. Ibu aja yang bilang ke suami, Pak, tolong bagian ini kamu raba-raba. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Jadi semuanya dirabain. Jadi kita yang berubah nih gini. Si istri ini yang berubah. Jadi kita sarankan ke istri begitu. Jangan kita berharap istri suaminya yang sadar. Kan suaminya nggak ikut tes tipin. Nah, jadi si istri tadi kan sudah tes tipin, kita kasih tahu, Bu, karena suami ibu nggak ikut tes tipin, maka nanti ketika ibu berhubungan, suruh suami ibu meraba semua hal. Ibu suruh aja dia. Aku maunya yang ini diraba, aku maunya ini yang dicium, aku maunya ini. Bagaimana si suami ini supaya rajin mengeksplorasi tubuh ibu? Ibu buat seperti itu. Nah, jadi nggak ada masalah kalau salah satu aja yang tes tipin. Selama si istrinya tadi yang konsultasi sama kita mau menjalankannya. Nah, biasanya kalau egonya terlalu tinggi, itu biasanya yang jadi masalah. Nah, gaya bercinta jangan serius-serius amat. Jadi sambil main-main, nggak usah serius-serius amat. Jangan langsung to the point juga, gitu kan. Nah, semua gaya posisi bisa dieksplorasi. Jadi kalau suami kita yang diam aja, nggak mau aktif, kita yang aktif. Karena kita harus bikin suami kita yang rajin eksplorasi. Gampangnya gitu ya. Jadi jangan kita langsung menyalahkan keadaan. Alah suami saya nggak mau Pak. Itu kan namanya menyalahkan keadaan. Jadi inilah resep-resepnya. Jangan langsung penetrasi. Jadi kalau ketika suaminya tiba-tiba langsung masukin barangnya, Anda bilang, oh jangan dulu Pak. Gimana kalau kita menikmati yang bagian-bagian ini? Jadi si istri itu yang kita advise supaya istrinya tadi. Jadi dengan istrinya tadi berubah, ya kan? Perubahan si istrinya tadi, keinginan-keinginan si istri tadi itu sebenarnya menjadi keinginannya si suami. Sebenarnya begitu. Tapi mungkin karena dia segan aja atau apa, banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau suaminya yang ikut tes tipin lebih mudah lagi. Nah, kalau istrinya aja yang ikut tes tipin, maka ini saran ini Anda sampaikan dari sudut pandang si istri ya.